Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Tabtulu batal, apa yang batal, as-sholatu sholat, bi arba'a asyrota, dengan sebab melakukan 14 apanya haslatan macam-macamnya. Ada 14 hal yang bisa membatalkan sholat. Rupanya 14 apa saja? Bil hadasi, yang pertama sebab hadas. Sedang sholat kok hadas, maka batal sholatnya, baik hadas kecil atau hadas besar. Misalkan sedang sholat kentut, hadas kecil berarti batal sholatnya, atau sedang sholat keluar mani, itu hadas besar berarti batal. Wabi woko'in najasati, dan yang kedua sebab kejatuhan najis, ilam tulko, ketika tidak dibuang apa najisnya, halan halnya seketika itu. Yang kedua, kalau kejatuhan najis, ini khusus najis yang basah semuanya, itu langsung batal. Tapi kalau najis yang kering itu belum tentu langsung batal, tergantung dia langsung dibuang atau tidak. Kalau langsung dibuang dan dibuangnya dengan tanpa membawa, artinya disentil atau yang lainnya, yang penting tidak membawa, maka itu belum batal. Itu khusus najis yang kering dan langsung dibuang dan membuangnya tidak dengan dibawa, itu belum batal. Wangkisa fil aurati, dan yang ketiga sebab terbukanya aurat, ilam tustar, ketika tidak ditutup apa auratnya, halan halnya seketika. Terbukanya aurat lalu dia langsung ditutup, dan ini terbukanya tidak sengaja ya, misalkan kena angin atau dibuka oleh anak kecil, dibuka auratnya, tapi ketika langsung ditutup maka tidak batal atau belum batal. Tapi ketika dibukanya dengan sengaja walaupun langsung ditutup, itu tetap batal. Wanutki, dan yang keempat sebab mengucap biharfa ini dengan dua huruf, au harfin, atau mengucap satu huruf, sifatnya harfin mufhimin, yang memahamkan amdan secara sengaja. Selanjutnya yang membatalkan sholat yaitu mengucapkan dua huruf. Ini dua huruf walaupun tidak memahamkan batal, ataupun satu huruf yang memahamkan itu juga batal. Misalkan satu huruf yang memahamkan, kalau di bahasa Arab itu qi atau jagalah, itu qi satu huruf berarti punya makna. Nah itu ketika mengucapkan qi dengan sengaja maka batal sholatnya. Ataupun dua huruf yang tidak memahamkan, dua huruf ya, tapi tidak memahamkan dengan sengaja batal. Misalkan seperti orang yang muap misalkan ya, kadang sering terdengar ada beberapa orang sholat menguap wah sampai ada suara dua huruf. Nah itu bahaya, bisa membatalkan sholat ketika dilakukan dengan sengaja. Artinya dia seperti itu, sering seperti dalam sholat itu seolah sengaja ya. Lalu wabil muftiri, dan yang kelima batal sebab melakukan hal yang membatalkan puasa amdan secara sengaja. Membatalkan puasa misalkan ada selilit atau sisa makanan di gigi. Nah itu kalau tidak sengaja termakan kan tidak batal puasanya, sholatnya juga tidak batal. Tetapi kalau sebenarnya masih dikeluarkan itu sisa makanan itu, tapi dia memilih untuk dimakan, maka itu seperti sengaja ya, dia batal, puasanya batal, sholatnya juga batal kalau melakukan seperti itu. Wabil akli, dan yang keenam sebab makan, sifatnya akli al-kasiri yang banyak, nasian halnya lupa, halnya walaupun lupa batal. Makan ini kalau banyak ya dalam puasa itu tidak batal asal lupa. Tapi kalau dalam sholat ya, makan walaupun lupa tapi kalau sampai banyak itu tetap batal ya. Wasalasi harokatin, dan yang ketujuh batal sebab bergerak tiga kali, sifatnya salasi harokatin mutawaliyatin yang berkesinambungan, bergerak tiga kali, tek 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 tiga kali, dan bergeraknya terus menerus berkesinambungan, maka batal ya.
walaupun lupa, walau sahwan, walaupun gerakan 3 itu lupa, tetap batal. Wal wasbati, dan yang ke-8 batal sebab melompat, sifatnya asbah al-fakhisati, yang berlebihan. Misalkan lihat di depannya kosong softnya, kita maju tapi dengan cara lompat yang berlebihan, maka batal lompatnya. Kalau tidak berlebihan, sedikit-sedikit, itu nggak batal. Wadarbati, dan yang ke-9 batal sebab memukul, sifatnya durba al-muftirati, yang berlebihan. Misalkan ada nyamuk, kita tepuk nyamuknya pakai tangan yang berlebihan, itu bisa membatalkan sholat. Wa ziyadati ruknin, dan yang ke-10 sebab menambah satu rukun, sifatnya rukun fi'lin, yang jenis pekerjaan, amdan, secara sengaja. Menambahkan rukun gerakan secara sengaja batal. Misalkan rukunya di 2 kali double, sujudnya di 4 kali misalkan, nah itu membatalkan sholat, menambahkan rukun pekerjaan dengan sengaja. Wataqaddumi, dan yang yang ke-11 sebab mendahulinya makmum, atau makmum yang mendahului ngala imamihi, atas imamnya makmum, birukna, ini dengan 2 rukun. Mendahului 2 rukun batal ya. Misalkan imam baru baca Fatihah, makmumnya sudah sampai sujud, itu maka batal sholatnya. Wa takhallufi, dan sebab ketinggalan bihima, dengan 2 rukun, bighairi mudin, dengan tanpa adanya halangan. Sama juga, imamnya sudah sampai duduk di antara 2 sujud, makmumnya berruku, itu ketinggalan 2 rukun ya, lebih dari 2 rukun, dan misalkan tidak ada udzur, itu membatalkan sholat. Wa niyati qat'is sholati, dan yang ke-12 niat memutus sholat. Di hatinya saya akan batal aja, saya niat akan batal, misalkan itu niat memutus sholat, maka itu otomatis sudah batal. Wa ta'liqi qat'iha, dan yang ke-13 batal sebab menggantungkan memutus sholat. Misalkan sedang jemur pakaian, mendung, nah pas lagi sholat dia bicara dalam hati, misalkan nanti kalau hujan saya batalkan sholatnya. Nah itu niat membatalkan sholat digantungkan dengan sesuatu, maka itu sudah langsung otomatis batal. Wa ta'liqi qat'iha, dan yang ke-13 sebab menggantungkan memutus sholat bisya'in, dengan sesuatu, suatu kejadian atau suatu hal. Wa taraddudi, dan yang ke-14 batal sebab ragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutus sholat. Ragu-ragu batal tidak ya, batalkan tidak ya, nah itu ragu-ragu, maka sudah otomatis batal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di fasal yang selanjutnya, di slogan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.